Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Jadi Mas Budi Ari kalau belum mau nyebut nama dan masih menunggu arahan, menunggu untuk menyerahkan beberapa nama kepada Pak Jokowi dan akan diputuskan, kira-kira sosok baca pres dan bacawa pres yang menurut Projo itu ideal untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang bagaimana? Terakhir, saya membaca pernyataan Pak Jokowi, mendengar pernyataan Pak Jokowi terakhir di Tanah Abang waktu itu, habis kunjungan ke pasar. Pak Jokowi memberi 4 kriteria, setidaknya 4. Perlu kepemimpinan yang kuat, strong leadership. Kedua, bisa diterima oleh dunia internasional karena kita menjadi negara maju. Yang keempat, ramah investasi, investor, didukung oleh investor. Dan yang keempat, dicintai rakyat. Gitu. Atau terbalik, pertama, strong leadership, dicintai rakyat, diterima dunia internasional, dan bisa diterima oleh investor. Karena kita mau jadi negara maju, pada 13 tahun penentuan ini kita perlu berpikir keras bagaimana kita mau menjadi negara maju. Begitu loh. Seperti itu, Mbak. Nah, Jadi dari 4 kriteria itu sudah ada kira-kira ya, Mas Budi Ari ya, yang kira-kira ini gitu masih ya, 6 bulan. Ini masih 6 bulan. Kita kan saya selalu tertib dalam berpikir, seperti kita taat. Kalau kita nulis skripsi kan pendahuluan, permasalahan, kesimpulan, baru kesimpulan kan terakhir. Makanya relawan Jokowi dan Jokowi kemarin terakhir, kita lihat dulu koalisi partainya, kita lihat siapa capresnya, kita lihat siapa cawapresnya, begitu loh. Kalau untuk kan nggak apa-apa Mas Budi Ari, misalnya sudah punya sudah punya kriteria dan kemudian mulai melihat siapa atau sosok mana yang kira-kira dimaksud oleh Pak Jokowi dengan 4 kriteria itu misalnya. Loh, enggak, begini loh, kita nih, mohon maaf, Pilpres 2024 ini semua kawan. Kalau Mas Ganjar tanya Bung Eriko, dari tahun 99 kita udah kenal sama Mas Ganjar, kalau soal kenal, begitu loh. Jadi ini bukan soal emosi, ini soal kepentingan bangsa ke depan, gitu loh. Jadi kita melihatnya lebih detail bagaimana tadi kerjasama politik atau koalisi partai ini bisa dibangun, bisa disusun dengan baik, sehingga juga kan stabilitas politik penting, gitu. Dan figur ini harus jadi figur yang menyatukan, gitu, menyatukan semua potensi anak bangsa sehingga bangsa ini, negara ini bisa jadi negara maju, gitu loh. Karena saya udah mikirnya begini loh. Ini tantangan kita ke depan adalah bagaimana Indonesia dalam 13 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat krusial untuk kita menjadi negara maju atau kita negara yang terjebak dalam jebakan kelas menengah atau middle income trap. Ini tantangan. Jadi kita bukan sekedar orang, tapi juga gagasan, tapi juga kemampuan, tapi juga network, gitu, dan daya dukung. Sehingga kita lebih strategis memikirkan Pilpres 2024, bukan sekedar emosi dukung si A, si B, enggak. Saya dingin kok, terus terang saya agak dingin nih. Jadi makanya kita kalau soal dukung Pak Prabowo atau Mas Ganjar atau siapapun, buat kami ya udahlah, selama programnya untuk membawa Indonesia menjadi negara maju di tahun 2038 kita dukung, begitu. Kita lebih ke platform sebenarnya. Baik, melihat bagaimana kompetensi, ya, apakah mumpuni atau tidak ya memimpin negeri ini. Kalau Jokowi Nusantara, kira-kira kriterianya bagaimana, Bang Thompson? Sosok capres maupun cawapres? Mungkin bisa dibantu untuk unmute dulu, Bang Thompson. Nah, masih di mute tampaknya. Mohon dibantu di device Bang Thompson untuk di unmute dulu. Oh iya. Nah, Oke. Gimana Sudah? Bang Thompson? Sudah. Gini, apa yang dibilang Pak Budi Ari, yang dibilang Pak Jokowi di Tanah Abang itu merupakan satu faktor. Tapi saya dalam hal ini melihat 5 faktor. Dan 5 faktor ini menentukan. Artinya yang pertama itu koalisi partai. Memang kalau hanya P3 riskan untuk menang. Harus ada koalisi-koalisi tambahan. Yang kedua adalah elektabilitas. Elektabilitas itu menentukan juga. Dan yang ketiga, yang tidak kalah ininya adalah logistik atau finansial. Yang keempat itu bagaimana partai mensinergikan dengan organisasi masyarakat, misalnya PBNU, Muhammadiyah, dan komunitas-komunitas lainnya. Dan yang tidak kalah penting juga
ada satu lagi yang tidak kalah penting. Bagaimana dukungan pengusaha-pengusaha terhadap capres dan cawapres yang akan dicalonkan ke depan. Keempat hal itu saya rasa menentukan. Jadi kalau kita dari Sekber Jokowi Nusantara, udah jelas berdasarkan simbol yang dibuat oleh Pak Jokowi, bahwa Sekber Jokowi Nusantara udah jelas menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Baik. Nah, kalau Jokowi Nusantara sudah ada nama nih, Mas Toto. Tapi mungkin Mas Toto, kan biasanya seseorang suka orang tertentu itu karena ada tipe. Nah, kalau relawan Pak Jokowi kan berarti mungkin bisa kita asumsikan. Apakah bisa kita asumsikan bahwa nanti yang sosok yang mereka akan jatuhkan pilihan adalah sosok yang setipe dengan Pak Jokowi, atau dalam bahasa para analis politik adalah sosok yang menjadi tesis Pak Jokowi, bukan antitesa dari seorang Jokowi. Anda juga membaca demikian, dan kalau mau dilihat dari beberapa tokoh yang sudah muncul namanya saat ini, baik itu secara elektabilitas maupun nama-nama yang mulai disebut-sebut menjadi sosok cawapres, menurut Anda yang mana yang kira-kira disebut tesisnya Pak Jokowi, bukan antitesis? Gini, kalau berbicara mengenai kriteria, saya pikir begini loh. Kita kan nggak bisa kemudian, saya berharap teman-teman dari relawan ini nggak usah jadi kayak elit partai. Terlalu mikirin yang namanya misalnya kemungkinan menang koalisi. Tidak, itu bukan fungsi relawan loh, seingat saya ya, dalam perjalanan sejarahnya. Itu adalah tugas dari partai, tugas dari Pak Jokowi ketika menjadi kingmaker, tugas dari kecerdasan seorang calon presiden untuk kemudian berpikir mana solusi yang terbaik. Yang dibutuhkan dari teman-teman relawan itu adalah dengan bebas nilainya, mereka bisa ikut mengawal baik capresnya ataupun Jokowi sebagai kingmaker ketika berbicara mengenai kriteria. Sama ketika mereka sudah menetapkan kriteria itu ketika menetapkan dulu Jokowi sebagai capres dan menjadi presiden. Dan saya hanya bisa mengingatkan misalnya, kalau kita ingat awal mula Pak Jokowi muncul, kan simpel. Bagaimana kemudian kita menolak ada calon presiden yang berorientasi ke masa lalu, punya dosa-dosa di masa lalu, yang kemudian membuat ini kemudian menjadi setback, yang kemudian masuk dalam hal paling prinsipil, seperti ketika berbicara mengenai politisasi SARA, mengenai HAM. Jadi, dan tentu saja secara taktis harus disesuaikan dengan kriteria tersebut, apakah sosok yang dianggap memenuhi kriteria tersebut punya peluang menang atau tidak. Di situ kita baca survei. Lalu kemudian kalau kita balikan jadi simpel. Membaca survei, hanya ada 3 nama yang punya peluang menang saat ini. Dari survei 2 tahun kita baca. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Dan kalau dilihat dari 3 nama itu kan jelas dengan yang kriteria yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam hal-hal prinsipil yang dulu kita tolak ketika teman-teman ini mengajukan Jokowi. Itu saja. Dari situ terbaca kok namanya siapa tanpa saya harus menyebutkan nama. Tanpa harus menyebutkan nama. Nah, sendiri di PDIP sendiri kan tadi ya disebutkan oleh Mas Toto bahwa yang namanya urusan koalisi, lolos presidential threshold itu adalah urusan partai. Tapi bagaimana PDIP kemudian melihat dinamika politik yang terjadi saat ini? Ada calon-calon kawan koalisi yang bakal bergabung. Bagaimana juga PDIP melihat bagaimana keberadaan dari para relawan? Mungkin sebagai penutup, Bang Eriko. Iya, jadi begini. Tepat sekali yang disampaikan Mas Toto tadi, sebenarnya tugas yang disampaikan tadi Mas Muni sama Bung Thompson itu adalah tugas partai. Kan memang yang nanti bisa mendaftarkan itu kan memang partai politik atau gabungan partai politik. Itu saya harus kembalikan dulu kepada secara fungsinya konstitusional ya. Dan karena saya sudah menjalani ini dari tahun 2012 pada waktu Pak Jokowi maju menjadi calon gubernur, ya saya lebih dulu dari Mas Budiari kalau dalam soal mengurus relawan kan begitu. Ya memang relawan itu terbentuk setelah ada calonnya. Sebenarnya harusnya seperti itu. Bahwa nanti ini ruang-ruang yang tidak bisa dijangkau oleh partai politik, itulah yang dikerjakan. Jadi sangat sama pentingnya. Tetapi tugas-tugas untuk membentuk yang namanya, katakan, kalau kami menyebutnya kerjasama bukan koalisi, karena koalisi itu konsekuensinya jauh berbeda. Bu Mega dalam beberapa kesempatan mengingatkan kerjasama. itu ya. Nah, itu adalah tugas partai.
Itulah kita berbagi tugas. Nah, partai merumuskan itu bersama kerjasama dengan partai-partai yang lain, yang satu visi, satu misi, dan juga memilih calon presiden yang sama, dan nanti akan menentukan sama-sama untuk calon wakil presidennya. Nah, nanti setelah itu, disitulah nanti fungsi relawan setelah nanti tim pemenangan ini bekerja untuk calon yang ada ini. Tadi katakan seperti Mas. Tadi kita bisa diskusikan lebih lanjut Mbak Fristian supaya diundang lagi kan. Apakah ini menjadi, kalau sekarang secara hitung-hitungan 4 poros bisa. Dengan hitungan kursi ya. Perolehan suara ya. Perolehan suara. Katakan PD Perjuangan dengan P3, dengan Hanura ya selebihnya. Masih bisa 4. Tapi apakah pasti 4? Bisa 3, bisa 2. Nah, dalam hal ini, tentu relawan nanti setelah terbentuk ini akan membentuk kekuatannya sendiri. Sekali lagi saya mau ingatkan, di sini namanya relawan. Nah, relawan itu tugasnya rela dengan ikhlas untuk memenangkan karena meyakini bahwa satu ketika nanti ke depan, tadi sudah disampaikan Mas Muni, tidak ingin ada income trap ya, middle income trap. Nah, kenyataannya sekarang bahwa memang Indonesia sedang baik-baiknya. Nah, ini kan harus mencari pengganti yang bisa meneruskan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, tinggal masyarakat. Kita jangan lupa, masyarakat yang menjadi panglima, Mbak Fristian. Setelah dipilih oleh partai, diusulkan nanti di KPU, nah nanti panglimanya adalah rakyat. Ke bilik suara menentukan pilihan. Nah, sekarang saya tanya, apakah partai mau memilih yang nggak mungkin menang? Tanya Mas Toto. Tidak mungkin. Pasti akan tersapu. Satu. Kedua, pasti dapat kotel efeknya. Nanti bisa ditanyakan Mas Toto lagi. Siapa yang mempunyai calon? Kenapa sekarang partai-partai ini berusaha menampilkan calon, Mbak Fristian? Karena itu kritikan dari masyarakat juga. Mana yang katanya kader-kader dari partai? Nah, inilah yang ditunjukkan oleh partai. PD Perjuangan sudah menunjukkannya. Nah, tinggal partai-partai lain. Nah, ini yang sebenarnya sedang dirumuskan. Kalau dari PD Perjuangan capres-cawapres, bagaimana dari kami? Karena begitu kira-kira, seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya, kalau menurut saya, tentu teman-teman relawan kan mempunyai pemikiran yang juga jernih. Nah, bisa memberikan masukan-masukan itu kepada partai politik, termasuk kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi, bahwa ini yang bisa memastikan itu memang hanya partai politik, Mbak Fristian, ini yang harus secara konstitusional. Secara konstitusional. Ini harus yang saya... Tapi keberadaan relawan juga tetap signifikan. Karena begini, sekali lagi, untuk memenangkan ini, kekuatan relawan ini, kan saya sudah menjalaninya. Itu memang luar biasa. Tetapi tentu kita harus bersama-sama membagi porsi ini. Supaya tadi dikatakan Mas Toto, jangan nanti benturan. Kemudian jangan melakukan hal yang memang dilakukan bersama 2 kali. Jadi inefisiensi ya? Inefisiensi. Dan kemudian apa? Tugas dari Des Pemenangan yang dijalankan oleh Mas Ahmad Basara, dulu kami jalankan, itu tentu akan melihat sejauh apa sebenarnya saudara-saudara kami relawan ini, kekuatannya di wilayah. Dan jadi ini yang semua itu didata ya? Didata. Jadi tergambar berapa banyak. Dan ini yang kami sajikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan pada saat itu juga Mbak Fristian, ini terakhir, kami hanya dikasih waktu 1 minggu sama Ibu Ketua Umum untuk membubarkan diri tim kampanye. Pada saat itu kapan? 2019? Pada saat 2014. Oh, 2014. Itu dikasih waktu minggu untuk membubarkan diri, bahwa kita tidak lagi untuk melakukan tugas ini. Kita kembali bertugas ke partai, dan kami memberikan pertanggungjawaban itu kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan kepada Ibu Mega. Nah, inilah nanti tugas Des ini nanti berkoordinasi dengan Bung Thomson Manurung, ya nanti kalau Mas Muni nanti mau mendukung Mas Ganjar, kalau pilihannya Ganjar Pranowo nanti bersama-sama dengan PDIP. Tapi kata Mas Budi Ari masih menunggu kok nih, masih menunggu waktu Oktober 2023 itu masih jauh ya, Mas Budi Ari. Kalau Bang Thomson udah buka namanya, nanti paling di ujung. Apa? Projo paling di ujung. Oh, Projo paling di ujung, jangan sampai 14 Oktober juga bilangnya Mas Toto. Dari semua pasti baru Projo menentukan sikap. Oke, terima kasih Mas Budi Ari, terima kasih Bang Thomson, Mas Toto, terima kasih ya sudah join. Bang Eriko, terima kasih sudah join. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Fristian Grech, terima kasih. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.